Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, para sepuh, bini sepuh, adik-adik, mas-mas, dan semua yang hadir pada malam hari ini di Masjid An-Nur tercinta ini, semoga mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang utama, sebelum kita melanjutkan pada materi pada malam hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Karena dengan satu keyakinan yang bulat bahwa nikmat Allah kepada kita tidak pernah berhenti. Nikmat Allah kepada kita tidak pernah salah. Meskipun kadang-kadang kita lupa, kita berhenti mensyukuri nikmat Allah, bahkan mungkin tidak mengakui bahwa itu adalah nikmat Allah, tetapi Allah masih saja memberikan karunia dan nikmat-nikmatnya. Maka menjadi satu hal yang niscaya adalah kita senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang itu artinya tidak sampai 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau tidak salah tanggal 23 Maret 1 Ramadan insya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kami akan menyampaikan tema yaitu Tarhibur Ramadan. Tarhib itu artinya selamat datang, menyambut dengan bahagia, menyambut dengan sukacita, dengan senang hati. Kalau bahasa yang lain biasa kita ucapkan marhaban, tapi kita ambil dari tarhib, itu artinya sama. Maka jamaah rahimakumullah, apa yang kita persiapkan atas kebahagiaan kita atau atas datangnya bulan suci Ramadan? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sangat kenal dengan satu hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'minun. Yang terjemahannya kurang lebih, apabila menyenangkan ibadah-ibadahmu, membahagiakan amal solihmu, kebaikan-kebaikanmu, dan menyedihkan kemaksiatan atau keburukanmu, maka kamu adalah termasuk orang yang beriman. Jadi menurut hadis Rasulullah ini bahwa ciri orang yang beriman itu ada 2. Yang pertama adalah bahagia, gembira, atau senang ketika menyambut kebaikan atau menyambut amal ibadah.
Dan yang kedua, sedih atau menyesal ketika terlanjur berbuat salah. Jadi kalau kesalahan itu melakukan atau kesedihannya setelah meninggal, setelah melakukan amal keburukan atau melakukan kemaksiatan, maka kemudian bersedih. Karena orang Jawa juga mengatakan kalau menyesal itu pasti di belakang. Nek geduhung kuwi mesti ning mburi, ngoten nggih Mas Ari nggih. Kejawi numpak dokar. Nggih Bu nggih. Bu Masum nampun nate numpak dokar napa dereng? Nah, dokar naik di depan. Kemudian dokarnya napa nggih? Nah, dokarnya pokoknya ndak genah-genah niku nggih. Pasti kita akan mengatakan wah geduhung ning ngarep. Nah, satu-satunya yang geduhung ning ngarep nggih numpak dokar, jarane orang genah-genah. Nah, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau menyesal di depan itu bukan penyesalan tapi kesadaran. Nah, maka mari kita kaji tentang hadis ini nggih. Senang dengan ibadah, senang dengan amal solih, bahagia dengan kebaikan. Itu ciri orang yang beriman. Karena pada hakikatnya yang namanya kebahagiaan itu harusnya menyenangkan. Minta maaf. Yang namanya amal solih atau amal ibadah itu harusnya membahagiakan, harusnya menyenangkan. Atas dasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Seorang sahabat mengatakan, dia adalah Wabisah bin Ma'bad. Dia mengatakan, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, ji'ta tas'alu 'anil bir. Wahai sahabatku, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan. Qultu na'am. Kemudian aku menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian berkata, istafti qalbaka. Tanyalah kepada hati nuranimu. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang kebaikan, sebetulnya Allah telah memberikan anugerah kepada kita yang disebut dengan hati nurani. Nur itu artinya cahaya. Hati nurani berarti hati yang bisa memberi cahaya, bisa mencerahkan, bisa menerangi. Maka kemudian istafti qalbaka. Tanyalah kepada hati nuranimu. Albirru ma itma'annat ilahin nafs watma'anna ilahil qalbu. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah yang menenangkan jiwa kita dan menenangkan hati kita. Hati nurani tidak bisa dipungkiri. Hati nurani tidak bisa dibohongi. Maka hati nurani itu hati yang paling dalam, ngoten nggih. Jadi kalau ditanya tentang atau masalah itu sebetulnya bertanyanya kepada hati nurani. Jangan bertanya kepada rumput yang bergoyang. Jangan, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Memangnya rumput yang bergoyang bisa menjawab? Tidak. Tapi perintah dari Rasulullah adalah istafti qalbaka, tanyalah kepada hatimu. Albiru, yang namanya kebaikan, ma'itma'annat ilahin nafs, yang menenangkan jiwa kita. Watma'anna ilahil qalbu, dan menenangkan hati kita. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, hati kita pasti tenang. Melakukan amal solih, hati kita pasti tenang. Ibadah pasti hati kita tenang. Itu rumus dari Rasulullah. Apapun kebaikan ketika dilakukan pasti menenangkan.
Berbeda dengan keburukan. Keburukan itu mahaka fi sodrika, sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Jadi kalau hati kita gelisah, melakukan sesuatu gelisah, tapi gelisah ketika berbuat menikah, ibu-ibu, bukan ketika suami tidak pulang-pulang gelisah, putra putri sudah sore kok nggak pulang-pulang gelisah, itu tidak. Melakukan sesuatu kok kemudian gelisah, maka bisa dipastikan itu adalah keburukan. Melakukan sesuatu kok kemudian tenang, maka bisa dipastikan itu adalah kebaikan. Sehingga jamaah rahimakumullah, bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa kebaikan pasti menenangkan. Itu sudah pasti. Sekarang timbul satu pertanyaan, melakukan kebaikan kok tidak tenang? Beramal solih kok tidak bahagia? Beramal solih kok tidak menggembirakan? Maka jangan salahkan amal solihnya, jangan salahkan ibadahnya, tapi perlu dievaluasi niatan dalam beribadah. Perlu dievaluasi niatan dalam beramal solih. Jangan-jangan dalam beramal solih, dalam beribadah belum ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang belum ikhlas karena Allah, bisa dipastikan dia akan mendapatkan kegelisahan, mendapatkan kesengsaraan. Contoh kata umpamanipun nggih, bapak-bapak pergi ke Masjid An-Nur, umpamanya sebut saja Mas Ari buka pintu sendiri, kemudian nanti ngadzani sendiri, ngiqomai sendiri, ngimami sendiri, makmum sendiri, gimana? Makmum sendiri, pulang sendiri, nutup pintu sendiri. Kalau seseorang itu ikhlas karena Allah, dia tidak akan merasa kecewa. Kenapa? Karena saya melakukan ini, Mas Ari melakukan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Jadi kalau kita ikhlas, niatan itu lillah, itu kita meskipun tidak ada orang yang datang, tidak ada yang ikut jamaah, tetap saja tenang. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, Allah yang akan memberi balasan. Tapi kalau umpamanya tidak ikhlas umpamanya karena manusia, apalagi umpamanya Mas Ari sudah mempersiapkan jadi imam tarawih, sudah dihafalkan surat-surat yang ingin dibaca, kemudian sudah dipersiapkan juga kultumnya setelah tarawih. Begitu mau berangkat tarawih, hujan deras, tidak ada yang datang, pasti kecewa. Kenapa? Karena ketika ingin melakukan sesuatu itu untuk manusia, ulah getuhung cah, wis nyiap teman-teman, sudah mempersiapkan teman-teman, ternyata tidak ada yang datang. Jadi ketika untuk orang lain sesuatu itu kadang-kadang mengecewakan, tetapi ketika untuk Allah saja, ikhlas lillahi ta'ala, pasti akan membahagiakan. Apapun bentuk peribadahan kita ataupun aktivitas kita, ketika ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada kata kecewa di dalam pelaksanaannya. Meskipun kadang-kadang kita tidak mendapatkan atau tidak bersama orang lain, atau mungkin sendirian, atau mungkin tidak ada yang menemani, atau bahkan tidak ada yang mengikuti, atau mungkin juga tidak ada yang memuji atau menghargai. Tetapi orang yang ikhlas akan senantiasa bahagia. Jamaah rahimakumullah, ini tentang kebahagiaan. Jadi ibadah itu hakikatnya membahagiakan. Ada undangan pengajian, gimana? Hadirilah pengajian malam Rabu dalam rangka Tarhibur Ramadan. Alhamdulillah, ngaji maning, gimana? Ada undangan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, alhamdulillah jamaah lagi. Ada undangan umpamanya besok
Mas Ari membagi untuk takjil takjil atau zakat fitrah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kebahagiaan ketika kita beribadah. Mengapa? Karena sesungguhnya Ramadan yang akan datang ini disambut oleh 3 kelompok manusia, khususnya orang yang beriman menikah. Ada 3 kelompok besar umat Islam di dalam sambutannya terhadap bulan suci Ramadan. Yang pertama, menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh antusias, senang sekali akan datang bulan Ramadan. Masya Allah, seperti seolah-olah ibu-ibu bapak-bapak ingin kehadiran calon menantu gimana? Atau calon besan. Ibu-ibu mau nate mantu napa dereng ibu-ibu? Wonten sing dereng nggih. Nek Bu Maksum pun bola-bali nggih Bu nggih. Sudah berapa kali mantu. Ketika kita mau mantu, tidak ada orang yang bersedih nggih mboten. Pasti bahagia, pasti senang, pasti gembira. Lah maka wujud kebahagiaannya, kegembiraannya itu bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan dalam beberapa macam. Yang pertama, persiapan logistik, makannya, cateringnya, minumnya, ongkloknya, semuanya sudah di checklist itu, dicentangi satu-satu yang sudah siap. Kemudian sarana prasarananya, gedungnya mau di Adipura atau di gedung Korpri, atau cukup pasang teratak di rumah saja, atau balai desa, itu sarpras. Bahkan pakaiannya, pembentukan panitia tidak hanya dibentuk tapi juga dibelikan seragam. Maka mungkin untuk tahun ini bisalah panitia bulan Ramadan Masjid An-Nur dibelikan seragam biar semangat itu. Tapi jangan diberi tahun supaya bisa dipakai beberapa tahun jangan 1444, jangan. Pokoknya tulisi saja panitia bulan Ramadan Masjid An-Nur. Masya Allah, ini wujud kebahagiaan kita. Kenapa? Karena orang yang mantu itu kan tidak ingin para tamunya tidak terlayani dengan baik. Orang yang mantu itu tidak ingin para tamunya terlantar. Bahasa Jawanya kapiran, pasti ingin menyambut dengan semaksimal mungkin, ingin menyambut dengan sebaik mungkin, maka kemudian dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, banyak para ustadz, para mubalik yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah tamu yang agung. Kenapa bulan Ramadan itu tamu yang agung? Karena tahun ini datang, besok akan pergi, dan tahun depan belum tentu kita akan mendapatkannya lagi. Jangankan tahun depan, bulan depan yang beberapa hari lagi saja belum ada jaminan, ibu-ibu. Kita belum bisa menjamin kita masih menangi bulan Ramadan untuk tahun ini atau tidak, meskipun tinggal beberapa hari lagi. Maka jamaah rahimakumullah, yang pertama bahagia gembira. Yang kedua, ada seseorang atau beberapa orang yang dengan datangnya bulan Ramadan biasa-biasa saja. Bulan Ramadan sios alhamdulillah, boten sios nggih, boten napa-napa nggih, ada. Artinya apa? Wujuduhu ka'adamihi. Adanya bulan Ramadan sama dengan ketiadaannya. Datang tidak ngganepi, pergi tidak ngganjili. Itu orang yang nomor 2. Artinya apa? Tidak merubah apapun ketika memasuki bulan Ramadan. Yang tadinya tidak pernah jamaah, bulan Ramadan ya tidak muncul di masjid, gimana? Muncul hanya tanggal 1, tanggal 2 sudah di rumah. Yang tadinya
tidak pernah tahajud, ya ketika bulan Ramadan tidak pernah kelihatan tarawih. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ini sering atau sudah rutin dengan sholat tahajud sepertiga malam yang terakhir. Nah, bulan Ramadan kita ikhlaskan, kita kurbankan waktu yang paling afdol sepertiga malam yang terakhir kita laksanakan setelah sholat tarawih di awal malam. Untuk apa? Untuk menyemangati, untuk memotivasi, untuk melatih saudara, tetangga, dan siapa saja yang belum sering melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena memang kualitas manusia itu kan berbeda-beda menikah. Tadi kami sampaikan kan ada yang senang, gembira, ada yang biasa-biasa saja. Dengan sholat malam pun manusia juga berbeda. Ada yang sudah rutin sepertiga malam yang terakhir. Ada yang masih kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Itu manusia juga ada. Orang yang beriman juga ada yang tidak rutin. Ada bahkan yang tidak pernah sama sekali. Maka begitu memasuki bulan Ramadan ini, kita latih, kita motivasi, kita ajak untuk yang tidak pernah sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir, maka kemudian kita laksanakan setelah sholat isya. Itu latihan selama 1 bulan. Dengan harapan nanti setelah Ramadan, dari sekian banyak jamaah yang melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih, setelah bulan Ramadan nanti ada yang nyantel, ada yang melanjutkan, ada yang istiqomah dengan latihan selama bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ini yang nomor 2 menikah. Yang nomor 2 adalah mereka yang biasa. Yang nomor 3, ada yang dengan datangnya bulan Ramadan itu malah bersedih. Rasanya yang dibayangkan itu beratnya. Malah iki puasa maning nggih. Sing tahun wingi urung sarutang ya wis teko malih nih. Itu ada beberapa orang yang seperti itu. Dan beberapa saat yang lalu ada satu pertanyaan dan terus terang tanpa menyebut nama. Dia terus terang, Ustadz, saya itu memang terus terang saja. Puasa itu Masya Allah, pol beratnya gitu. Jadi ketika mau datangnya bulan Ramadan itu yang saya bayangkan itu laparnya, hausnya di tengah terik matahari, siang hari, Masya Allah. Maka posisi iman saya itu di mana ini Ustadz katanya. Saya terus terang saja, tidak munafik Ustadz. Sebetulnya kalau puasa Ramadan itu tidak wajib dan saya milih tidak puasa itu seandainya tidak wajib gitu. Tapi karena wajib ya terpaksa saya laksanakan gitu. Terus yang kedua, kalau seandainya boleh membayar fidyah, saya lebih baik membayar fidyah Ustaz, tanpa sebab apapun gitu. Dia masih sehat, masih kuat. Seandainya boleh membayar fidyah, dia memilih untuk membayar fidyah. Maka jamaah rahimakumullah, ya posisi keimanan ini memang baru pada tingkat yang memprihatinkan gitu. Artinya memprihatinkan, kemudian ketiga lumayan lebih baik, dan yang paling tinggi itu kan yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban saya. Tapi ada juga jawaban yang kedua. Jadi dalam beribadah itu memang terkadang awalnya terpaksa. Terkadang awalnya kita harus memaksa. Jadi pertama terpaksa, yang kedua harus memaksa. Kenapa? Karena ketika tidak terpaksa, tidak memaksa, kadang-kadang ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hadis Rasulullah sendiri menyampaikan wa'iddu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah ibadah itu, peganglah sunnah-sunnahku, peganglah amal-amal soleh itu dengan kekuatan yang penuh.
yaitu gigitlah dengan gigi geraham. Menggigit dengan gigi geraham itu kan artinya penuh kekuatan, dengan penuh segala energi kita untuk melaksanakan amal ibadah. Banyak amal ibadah yang ketika tidak kita paksa tidak terjadi. Contoh kata umpamanya di tengah malam yang dingin, di bawah selimut yang empuk dan hangat, gimana? Di atas kasur yang mentul-mentul, tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu mendengar as-sholatu khairum minan naum. Wah, ini gimana? Itu kira-kira akan memilih tidur lagi atau memaksa diri kita untuk bangkit dari tidur, ambil air wudhu, kemudian sholat subuh berjamaah. Kalau tidak dipaksa, itu biasanya lah lumayan lah 5 menit melih lah, lumayan agak wai tarhim atau lumayan baru saja baca Al-Quran. Nanti saya mau bangun ketika as-sholatu khairum minan naum atau ketika iqomah. Begitu nambah sedikit, wah ternyata sudah bablas, bangun-bangun sudah jam 6, setengah 6, sudah kesiangan. Itu padahal niatan kita hanya sedikit, dan ternyata rasanya juga hanya sedikit itu. Rasanya itu tidak kemudian rasanya tidur 1 jam 2 jam, itu tidak. Maka ketika mendengar ini, mari kita paksakan. Apalagi nanti ketika sahur gimana, ibu-ibu kalau tidak memaksakan diri sangat berat untuk bangun jam 3 malam. Ada satu ilustrasi mungkin pernah kami sampaikan nih kamu. Jadi betapa ketika awalnya terpaksa, kemudian di akhirnya atau di tengahnya mendapatkan kenikmatan, kemudian menjadi ketagihan. Seseorang menikah bercerita, seorang anak ketika sedang asik-asiknya nonton TV atau sedang asik-asiknya main HP, main game gimana? Suatu hari ibu-ibu minta untuk membelikan garam atau membelikan cabai. Dek, tumbasake ibu cabai di warung situ dekat. Itu seorang anak sedang asik-asiknya nonton TV atau bermain kok diperintahkan oleh ibunya. Meskipun berangkat, tapi insya Allah saya yakin sambil manyun gitu, sambil berengkeneng ya adik-adik ya. Sedang asik main kok diminta ibu untuk membelikan cabai. Meskipun berangkat tapi manyun berengkeneng. Lah ketika berangkat dengan terpaksa, tiba-tiba di teras depan rumah dia menemukan uang 100.000. Bisa dibayangkan ya dia, tadinya merengut, tadinya semeter, bibirnya semeter manyun. Tapi begitu nemu uang 100.000, Masya Allah, pasti akan berubah. Yang tadinya slegeh, malas-malas langsung lari. Yang tadinya merengut langsung tersenyum gembira. Kemudian beli cabai, langsung pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan mengadukan kepada ibunya. Bu, adik nemu uang 100.000, Masya Allah. Gembira, bahagia. Padahal awalnya terpaksa. Tetapi begitu mendapatkan uang, bahagia, gembira. Besok ketika ibunya tidak nyuruh untuk beli cabai, minta gimana? Bu, ajeng tumbas cabai napa mboten? Kenapa? Karena berharap mendapatkan uang itu. Lah artinya jamaah rahimakumullah, ibadah itu membahagiakan. Ibadah itu menggembirakan, menyenangkan. Maka ketika awalnya terpaksa mendapatkan kebahagiaan, padahal yang namanya ibadah tidak ada bandingannya dengan hanya uang 100.000, gitu. Tidak ada bandingannya. Tetapi lebih tinggi, lebih membahagiakan. Maka ketika kita mendapatkan kebahagiaan di dalam ibadah, harusnya menjadi ketagihan. Jadi kalau kita gembira di dalam ibadah, besok akan mengerjakan lagi.
Gembira dengan jamaah, besok akan jamaah lagi. Bahagia dengan jamaah di masjid, besok akan jamaah di masjid lagi. Maka kalau tadi kami kembali, kalau amal ibadah kok belum membahagiakan, amal ibadah kok belum menyenangkan, mari kita lihat motivasi di dalam amal ibadah kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu melakukan aktivitas, melakukan amal ibadah sesuai dengan motivasinya masing-masing. Wallahu a'lamu biman huwa ahdas sabila. Dan hanya Allah saja yang maha tahu siapa-siapa yang paling mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, yang pertama kembali kepada tarhibur Ramadan, mari kita gembirakan, mari kita bahagiakan, mari kita senang-senangkan. Semakin tinggi tingkat kebahagiaan kita, semakin tinggi kesenangan kita dengan datangnya Ramadan, maka semakin tebal atau itulah indikator keimanan kita. Semakin tinggi berarti semakin tinggi iman kita. Semakin senang berarti semakin tinggi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama tentang kegembiraan dan kebahagiaan. Yang kedua, mengapa kita bahagia? Mengapa kita senang? Gimana? Karena kadang-kadang manusia itu ya ada unsur-unsur yang keduniawiannya. Saya pernah diberi cerita oleh seorang kiai, namanya almarhum Kiai Haji Muhammad Ishak dari Patean menika nggih. Beliau pernah bercerita bahwa suatu hari di masjidnya itu ada pengumuman, hadirilah sholat berjamaah berhadiah, sholat berjamaah subuh berhadiah. Terus di situ berhadiahnya itu bawahnya sepeda motor, dan sepeda motornya tidak main-main nggih. Sepeda motornya Harley Davidson, seperti milik Mario sinten niku sedang berkasus. Nah, dan di Mario nggih itu 1,5 miliar, masya Allah. Harley Davidson. Bapak-bapak ada Harley Davidson apa mboten niku? Oh, gambarnya gimana? Jadi hadirilah sholat subuh berjamaah berhadiah, yaitu Harley Davidson. Gambarnya ini. Wah, itu berbondong-bondong katanya. Yang datang ke tempat sholat subuh itu berbondong-bondong. Begitu mereka berbondong-bondong setelah sholat subuh berjamaah, kemudian Ustadz Ishak kuliah subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah bahwa bapak-bapak, ibu-ibu pada saat ini sudah mendapatkan hadiah, dan hadiahnya lebih utama dari sekedar Harley Davidson. Kenapa? Karena sholatu subhi fi jama'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat subuh berjamaah lebih utama dari dunia seisinya. Harley Davidson itu lah mboten enten bandingane dengan dunia seisinya nggih ibu-ibu nggih. Maka ini perlu keyakinan, perlu keimanan bahwa sholat subuh lebih utama dari dunia dan isinya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita dengan sedalam-dalamnya. Itulah yang disebut dengan keyakinan atau akidah. Jamaah rahimakumullah. Sehingga yang kedua ini, mengapa kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Kalau anak-anak, adik-adik ditanya kenapa bulan Ramadan membahagiakan, umpamanya satu, karena liburnya panjang, dua, ada apa lagi dek? Kenapa Ramadan bahagia? THR, THR, terus bangun pagi-pagi, makan bersama, ya enggak? Ada TPA. TPA ini
Oh, TPG nggih, pengajian. Terus kemudian setelah sholat subuh jalan-jalan, kemudian ada pesta kembang api ya enggak? Itu membahagiakan bagi tingkat anak-anak. Maka bagi orang tua pun harus membahagiakan. Dan yang paling membahagiakan sebetulnya harusnya bukan karena perpegannya nggih ibu-ibu nggih, bukan karena dagangannya laris, bukan karena panen raya, bukan karena pakaiannya baru, pakaiannya banyak yang membeli, bukan. Tetapi yang paling utama sebetulnya harusnya membahagiakan bagi kita yang sudah berusia adalah syahrul Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Itu yang harusnya paling kita ambil, paling kita fokuskan, paling kita targetkan, yaitu apakah dengan bulan Ramadan ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Jelas di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh perhitungan, maka akan diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Ada satu keterangan hadis yang lain mengatakan kayauma waladathu ummuh, seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya terbersihkan dari dosa, tidak punya dosa sama sekali dengan berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan. Jamaah rahimakumullah, maka mari bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan yang mensucikan, bulan yang membersihkan dari dosa-dosa kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya itu akan menjaga manusia supaya tetap suci sesuci bayi. Ada satu hadis qudsi yang mengatakan bahwa ketika seorang bayi meninggal dunia, dijamin, dipastikan pasti masuk surga. Bayi begitu lahir cower umpamane nggih, usia sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin setahun, sebelum bayi itu menjadi dewasa atau artinya masih anak-anak, maka ketika bayi itu meninggal dunia bisa dipastikan masuk surga. Itu seorang bayi. Bahkan ketika orang tuanya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, ridho atas qadarullah diambil nyawa dari mereka, anak mereka, maka bukan hanya bayi saja yang masuk surga, orang tuanya, ibu bapaknya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, abnu lahuma baitan fil jannah, bangunkan untuk keduanya rumah di surga. Jadi hadis qudsi mengatakan ketika bayi meninggal dunia, pertama bayinya pasti masuk surga, yang kedua orang tuanya ada 2 kemungkinan. Orang tuanya muslim, mukmin, ikhlas, sabar, tawakal atas musibahnya, maka dia masuk surga bersama anaknya. Tapi kalau seseorang itu tidak ikhlas, menyesal, tidak ikhlas, kemudian pokoknya protes kepada Allah, maka bisa dipastikan dia tidak mendapatkan jaminan surga. Atau kedua orang tuanya tidak beriman kepada Allah. Jadi hanya bayinya saja yang masuk surga. Jadi sekali lagi menikah, bayi mati pasti masuk surga. Kenapa seorang bayi meninggal dunia kok pasti masuk surga? Karena belum punya dosa, belum punya salah dan dosa. Ibarat kertas yang putih baru keluar dari pabriknya, masih putih, bersih, mewangi, tralala,
Trilili. Jadi masih putih, tidak ada noda sama sekali. Lah kita yang mantan-mantan bayi menikah, yang bayi-bayi usia 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, ada yang sudah 70 tahun, itu sudah bukan bayi lagi. Bisa dipastikan kita pasti punya salah dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang maksum kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, minta maaf, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang terjaga dari dosa, yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa memastikan diri tidak punya dosa sama sekali? Angkat tangan. Kalau tidak punya dosa sama sekali berarti sudah siap untuk mati pada detik ini juga gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang siap mati pada malam hari ini? Biasanya ketika ditanya, saya belum siap Ustadz. Kenapa belum siap? Karena masih banyak dosa gitu. Karena belum banyak bekal dan lain sebagainya. Artinya kita mengakui bahwa kita masih banyak dosa. Maka jamaah rahimakumullah, syariat agama sebetulnya hakikatnya itu menjaga diri kita supaya tetap dalam suci sesuci bayi. Jadi syariat agama apapun pada hakikatnya adalah menjaga kesucian kita. Maka ada seorang ustadz yang mengatakan beribadah untuk mendapatkan pahala itu nomor 27. Jadi kita sholat 5 waktu, sholat sunnah, zakat, haji, puasa, untuk mendapatkan pahala itu nomor 27. Terus nomor satunya apa? Nomor satunya adalah menjaga kesucian kita dari salah dan dosa. Dengan sholat, dosa-dosa kita diampuni. Dengan sholat, dosa-dosa kita dimaafkan. Pahala itu nomor 27. Ketika kita dengan sholat-sholat kita, kemudian pahala kita, minta maaf, dosa-dosa kita terampuni, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan, kita diterima tobatnya oleh Allah, sudah selesai urusan kita sebetulnya. Artinya kita tetap dalam keadaan suci. Kira-kira bayi itu punya pahala apa mboten bapak-bapak? Halo ibu-ibu, bayi niku gadah ganjaran apa mboten niku? Bapak-bapak, bayi gadah ganjaran apa mboten niku? Wallahu alam nggih, dereng nate salat, dereng nate puasa nggih mboten? Dereng nate zakat, mboten gadah ganjaran niku bayi niku. Tapi dijamin masuk surga. Kenapa? Karena putih bersih. Jadi sebetulnya orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang terbersihkan dari segala dosa-dosanya. Maka Allah dengan Maha Rahman dan Maha Rahimnya menyediakan syariat agama supaya kita tetap dalam keadaan suci. Secara harian Allah menyediakan sholat, gimana? Secara pekanan Allah menyediakan Jumat. Secara tahunan Allah menyediakan puasa Ramadan. As-sholawatul khams, sholat 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat kepada Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan kepada Ramadan. Mukaffaratun ma bainahunna, akan mengampuni dosa-dosa di antara itu semuanya. Kita sholat isya, kita melakukan dosa-dosa kecil gimana? Kemudian nanti sholat subuh, dosa antara isya sampai subuh diampuni dengan sholat kita. Malam hari ini pamanipun ibu-ibu bapak-bapak, kita melakukan kebaikan, majelis taklim, menuntut ilmu, belajar, membaca Al-Quran,
silaturahim. Wah, betapa banyak pahala kita gitu. Pertama menuntut ilmu, kedua majelis bersilaturahim, ketiga membaca Al-Quran, keempat umpamanya ada yang bersedekah, ada yang menyediakan snack, minuman, menertibkan tempat untuk duduk dan lain sebagainya. Pahalanya banyak sekali. Mungkin ada dosa-dosa di antara kita yang kecil-kecilan. Ustadznya umpamanya nggih, batin jamaahnya. Ibu itu pasti kalau yang pojok ngantuk umpamanya nggih, ibu nggih. Batin ibu-ibu nggih. Dosa itu. Dosa bagi ustadznya, batin jamaahnya nggih mboten. Kae nek ngaji mantuk-mantuk ning suwe-suwe mak tekluk ngoten. Oh, jebule ngantuk nggih mboten. Itu dosa meskipun batin. Ibu-ibu batin ustadznya nggih mboten. Iki ustadz kita batin, mesti nek ngaji ngalor ngidul. Itu dosa ibu-ibu. Nah, maka supaya dosa di antara kita termaafkan, diampuni oleh Allah, pertama doa kafaratul majlis. Sehingga kita pulang dari majlis ini, pulang dari pengajian ini, yang kita bawa ke rumah hanya pahala-pahala saja. Dosa kita sudah terlebur di kafaratul majlis yang pertama. Yang kedua, dosa-dosa itu semuanya itu insya Allah kecil, gitu, akan diampuni dengan sholat-sholat kita. Maka mukafaratun ma bainahunna illam takun fihinna kabair. Kalau seandainya di dalam antara sholat ini tidak ada dosa-dosa besar yang kita lakukan, di antara Jumat kepada Jumat tidak ada dosa-dosa yang kita kerjakan, di antara Ramadan kepada Ramadan tidak ada dosa-dosa besar yang kita laksanakan. Maka Rasulullah menyampaikan terampuni, mukafaratun, diampuni, dimaafkan. Masya Allah. Insya Allah di antara kita tidak ada ya. Kalau menurut para wali songo kan dosa besar terkumpul dalam singkatan molimo, gitu betul. Molimo mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah kenal semuanya. Memakai masker, menjaga jarak. Itu kalau molimo ketika zaman COVID, gitu betul. Sebetulnya molimo itu sudah sejak zaman dahulu ada itu, gitu. 5M. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah kenal semuanya. Di antara satunya yang pertama adalah mencuri atau maling. Nah itu dan lain sebagainya. Saya sendiri lupa menikah. Selama kita tidak melakukan 5M itu, insya Allah dosa kecil-kecilan akan diampuni. Dengan sholat-sholat kita, dengan Jumat-Jumat kita, dengan Ramadan kita. Maka kalau seseorang kok sudah diampuni dosa-dosanya, Masya Allah, sudah tidak usah mengharap pahala sebetulnya. Sama dengan meninggalnya seorang bayi. Bayi mati pasti surga. Kenapa? Meskipun belum berpahala, tapi dia tidak punya dosa. Maka kita pun ketika sesuci bayi, sebersih bayi, insya Allah masuk surga. Jamaah rahimakumullah, keuntungan kita sebagai orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu hidupnya mungkin masuk surga langsung ketika mati, mungkin mampir dulu di empernya surga. Jadi ngantrinya masuk surga itu lama. Maka kemudian ngantrinya di emperannya saja. Jangan sampai masuk neraka. Wah iki kok suwe temen ora mlebu-mlebu swarga. Lan jenengan nang ndi, Mam? Aku nang emper. Alhamdulillah empere pol dawane. Empernya luas sekali. Itu bisa jadi. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mendoakan setiap orang yang meninggal dunia, untuk mensolati setiap orang yang meninggal dunia. Maka keuntungan orang yang beriman itu napa bapak-bapak ibu-ibu? Didoakan oleh para khotib, para imam seluruh dunia.
Setiap sholat Jumat, setiap khotib pasti berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bayangkan khotib sedunia mendoakan kita. Bukan hanya khotib di Masjid An-Nur saja, Masjid An-Nur, Masjid Jami, Masjid Al-Huda, Masjid Muhsinin, Jabal Khair, Masjid Kauman, gimana? Wah, semua masjid di Wonosobo mendoakan kita. Bukan hanya di Wonosobo saja, seluruh dunia. Bahkan ada yang tempat paling mustajab, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa? Karena bisa dipastikan setiap khotib ketika mengawali doanya pasti Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Maka bapak-bapak ketika mendengar doa ini pasti bangun gimana? Kalau imam atau khotib sudah Allahumma gfir lil mu'minina, jenggirat, jebule wis rampung. Wah, itu tanda-tanda kalau khutbahnya sudah selesai, berarti sudah hampir sholat Jumat. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita persiapkan, mari kita gembirakan, mari kita bahagiakan, senang-senangkan. Kenapa? Karena Ramadan menghapus dosa-dosa kita. Ketika dosa-dosa kita sudah dihapus, sudah habis, selesai, diterima tobatnya oleh Allah, sudah insya Allah selesai urusan kita. Gimana? Urusan kita belum selesai itu kan karena dosa-dosa kita belum selesai, belum terhapus. Bisa selesai sebelum meninggal, maka itu yang disebut dengan husnul khotimah. Begitu meninggal langsung masuk surga. Bisa umpamanya terampuni ketika di alam barzah atau alam kubur, maka begitu hari kiamat nanti tinggal masuk surga. Bisa di alam kubur belum selesai, sampai nanti dilanjutkan setelah hari kiamat, maka nanti setelah hari kiamat mampir dulu di empernya surga. Ini betul. Naudzubillah sampai masuk neraka, naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita memperbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tarhibur Ramadan, yang pertama senang-senangkan hati kita, gembira-gembirakan hati kita, karena jelas bahwa Ramadan adalah bulan ampunan dosa. Maka setinggi-tinggi manusia adalah ketika dosa-dosanya sudah diampuni. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan kekeliruan benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian malam Rabu yang telah disampaikan Ustaz Basuki Yulianto. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari intisari yang tadi disampaikan. Sebelum Ustaz meninggalkan tempat kajian, kami mohon dibimbing untuk doa kesembuhan Ustaz kita, Ustaz Yulianto SPD, yang sekarang gerah, sedang dalam perjalanan atau sedang dirawat di Sarjito, yang tadinya di RSI. Mohon doanya dari jamaah sekalian, semoga Ustaz segera disembuhkan. Monggo kita doakan dengan dibimbing Ustaz Basuki Yulianto. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita berdoa memohon semoga Bapak Yulianto yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah sakit segera mendapatkan kesembuhan, kesabaran, keikhlasan, sehingga sakit-sakitnya akan meninggikan derajatnya dan mengampuni dari dosa dan salahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat faya qadhiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.